Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Gustavia Edward dengan NIM 23 12 27 0009 dari kelas BKPI A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Dr. Helna Nelis MPD untuk membuat video dengan judul Sejarah Perkembangan Islam di Afrika. Awal mula masuk ke Islam di Afrika. Di sini saya sudah merangkum menjadi 3 teori dari banyaknya teori yang saya temukan di internet. Teori yang pertama yaitu dari Murdiyah. Murdiyah ini mengungkapkan bahwasanya Islam ini mula-mula menyebar ke sejumlah wilayah di sekitar Jazirah Arab sekitar 100 abad setelah kelahirannya. Islam mulai dikenal ke seluruh wilayah-wilayah yang letaknya lebih jauh termasuk sekitar Laut Tengah, Asia, hingga ke perbatasan Cina. Nah, lalu Islam ini masuk ke Afrika melalui wilayah Afrika Timur yang diyakini oleh Murdiyah sendiri tersebarnya itu lewat para pengungsi muslim di Ethiopia. Tidak butuh waktu lama, pengaruh Islam berkembang secara pesat dan besar di wilayah Afrika lainnya termasuk ke Afrika Selatan. Teori yang kedua adalah proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh Panglima Militer Khulafaur Rasyidin Amr bin Ash pada 642 Masehi atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ada teori yang ketiga yaitu perjalanan Islamisasi di Afrika dimulai dari jalur Afrika Utara dan kemudian masuk ke wilayah Afrika Sub-Sahara dan Uqbah ibn Nafi sebagai tokoh sentralnya. Nah, Islamisasi yang dari teori yang ketiga ini tuh menggunakan 3 jalur, yaitu jalur yang pertama melalui jalur ekspansi militer, jalur yang kedua melalui jalur dakwah, jalur yang ketiga melalui jalur perdagangan. Selanjutnya saya akan membahas peranan 3 ulama Nusantara. Nah, jadi ini nih termasuk fakta unik dari perkembangan Islam di Afrika, yaitu bahwasanya sejarah perkembangan Islam di Afrika itu tidak bisa luput dari 3 peran ulama Nusantara, yaitu salah satunya Syekh Yusuf. Nah, Syekh Yusuf ini namanya masih dikenang hingga saat ini, padahal perjuangannya untuk mengembangkan Islam sudah bertahun-tahun lalu yang silam, atau bisa disebut juga ratusan tahun yang silam. Nah, karena pengaruhnya yang besar di Afrika itu, dia sempat disebut sebagai bapak agama di Afrika. Di samping beliau juga ada 2 ulama lainnya, yaitu Guru Imam Abdullah Qadi Abdul Salam dan Abdul Basi Saltonia. Di Afrika Selatan, mulanya tuh penduduk Afrika Selatan berlainan suku, bahasa, dan agama yang diperlakukan sebagai budak. Mereka berlindung di bawah kepemimpinan Syekh Yusuf dan para ulama lainnya yang terus melakukan perlawanan. Jadinya penduduk Afrika itu merasa aman di bawah lindungan 3 ulama dari Nusantara tersebut. Nah, maka dari itu ketiga tokoh ulama dari Indonesia ini menjadi inisiator bagi tokoh perjuangan Afrika Selatan dalam menghadapi rezim apartheid. Mereka mengotak-kotakan penduduk di sana dengan menjadikan kasta tertinggi bagi orang berkulit putih dan kasta terendah bagi orang yang berkulit hitam. Jadi di sana dengan datangnya 3 ulama besar dari Indonesia tersebut, rasisme di sana tuh mulai berkurang. Selanjutnya, Islam mulai berkembang di Afrika. Kemajuan Islam di Afrika setelah Islam masuk ke Afrika dan berkembang pesat di wilayah Afrika itu adalah para penguasa setempat di sana menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa. Bahkan, pemerintah di sana mengusulkan untuk bahasa Arab ini dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sekolah.
Selain itu, ada aspek yang paling penting dalam perkembangan peradaban Islam di Afrika, yaitu pentingnya toleransi beragama. Nah, dalam penaklukan wilayah di Afrika, pasukan Islam tidak memaksa para penguasa setempat untuk memeluk Islam. Jadi, para penduduk setempat di sana yang beragama Muslim itu membiarkan para atasan di Afrika itu untuk masuk Islam dengan kemauan mereka sendiri. Selain itu, kemajuan di Afrika setelah datang Islam bukan saja hanya ada di aspek bahasa, tetapi juga ada di aspek peradaban. Pada umumnya, data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya baik di bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan antara warga dan masyarakat, pola hubungan antara warga atau masyarakat atau dengan penguasa setempat menjadi bukti bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin di sana. Hanya pemerintahan yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu untuk mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang tinggi. Selanjutnya adalah peninggalan terbesar Islam di Afrika. Nah, karena Islam masuk ke Afrika ini dari waktu yang sangat lama, dari zamannya Khulafaur Rasyidin yaitu Amr bin As, peninggalan kejayaan Afrika itu ada banyak banget sampai hari ini. Contohnya seperti Masjid Uqbah bin Nafi dan Masjid Agung Zin. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang masjid terbesar yang ada di Timbuktu, yang menjadi saksi sejarah Islam di Afrika, yaitu Masjid Djinguerbert. Masjid ini sangat unik karena dirancang dengan menggunakan material tanah lumpur dengan arsitektur khas lokal dan warna alamiah yang dihasilkan oleh coklat lumpur. Jadi warnanya itu kayak coklat lumpur gitu. Masjid ini tuh dibangun pada masa kejayaannya Timbuktu. Jadi masa kejayaan Timbuktu ini adalah masa kejayaan Islam juga. Jadi masjid ini, makanya tadi saya bilang bahwa masjid ini merupakan saksi atas perjalanan Islam di sana. Selanjutnya yaitu kondisi Islam di Afrika saat ini. Sebagai wilayah penghubung antara timur dan barat, maka Afrika Utara yang meliputi Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, terutama dalam peradaban Islam. Nah, dari mulai awal masuk tadi sampai Islam mulai berkembang di Afrika, saat ini di Afrika sendiri itu Islam merupakan salah satu agama yang terbesar di sana dengan penganut kira-kira sebanyak 460 juta jiwa pada tahun 2014 yang didata oleh Freedental. Hampir sepertiga dari populasi muslim dunia saat ini tinggal di benua Afrika. Diperkirakan pada tahun 2002 bahwa populasi muslim di Afrika sekitar 45%. Cukup sekian video perkembangan Islam di Afrika dari saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang saya limpahkan di video ini, dari mulai background yang tidak jelas hingga kata-kata saya yang typo. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.